Oke, halo teman-teman semua. Welcome to my YouTube channel. Kayak biasa ya, itu klise banget welcome to my YouTube channel. Tapi kali ini gue bakal ngejelasin bagaimana cara bikin LinkedIn yang baik. Nah, ide ini adalah berawal dari konten TikTok yang ternyata viral dan banyak yang nanya ya, Kak, gimana sih buat LinkedIn yang baik? Kak, aku udah semester 6, aku semester 2, aku pengen punya LinkedIn, tapi aku belum tahu cara penggunanya kayak gimana. Nah, itu sama ya kayak aku dulu bikin LinkedIn tapi belum terbiasa gitu. Bikin LinkedIn tapi kok ribet banget. Tenang aja, itu semua belum terlambat. Aku bikin mulai dari kelas 2 SMA, jadi nggak ada kemudaan, ketuaan, telat, atau gimana ya dalam bikin LinkedIn. Langsung bikin aja. Nah, cara bikinnya bakal aku jelasin di sini. Oke, mungkin untuk pembuka, dalam 1 tahun ini aku punya LinkedIn. Sebenarnya dari SMP, tapi nggak aku seriusin. Aku seriusin dari kelas 11. Selama 1 tahun ini sampai aku lulus SMA, udah banyak pekerjaan yang datang tentunya via LinkedIn, dan sudah banyak juga di recruit dan dilirik ya oleh berbagai perusahaan dan staff-staffnya, dan juga berkat LinkedIn banyak jadi pembicara juga, dan LinkedIn merupakan salah satu bagian terpenting dari personal branding. Jadi kalau lagi nyusun nih, personal branding itu kayak gimana? Oke, kita mulai dari LinkedIn. Nah, aku akan share screen. Oke, ini adalah LinkedIn-ku ya, teman-teman. Aku akan bahas per segmen di dalam profil LinkedIn kalian. Pertama, yang kalian lihat di sini ada foto profil, ada banner, ada nama kalian, ada status pekerjaan, ada deskripsi kalian, ada interest, dan ada lokasi, gitu ya. Dan ada total followers dan connections yang kita miliki di dalam LinkedIn. Kalau baru mulai, jangan insecure, karena ini saatnya kita harus bersyukur. Oke, yang pertama harus ada foto profil. Nah, tips foto profil yang baik adalah dengan tersenyum dan memakai baju formal. Jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap, cukup seprofesional mungkin dengan latar belakang yang polos, ataupun dengan latar belakang yang berada di suatu tempat yang formal gitu ya. Mungkin tempat kerja atau tempat konferensi. Nah, selanjutnya adalah LinkedIn banner. Di banner ini, cara buatnya gimana? Langsung buka Canva aja, ketik LinkedIn banner ya di kolom pencarian, langsung keluar, dan udah banyak contoh-contoh banner di sini. Tapi aku saranin bikin banner itu yang simple, menarik, atau yang sesuai dengan kepribadian kalian. Misalnya kan di industri kreatif, bikin kreatif. Kalau kan di industri profesional, consulting, bikin yang profesional gitu. Di sini banyak contoh-contohnya. Tapi ingat untuk selalu amati, tiru, modifikasi. Jadi harus dimodifikasi ya LinkedIn-nya. Oh, LinkedIn banner gitu maksudnya. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, cara edit ini gimana sih? Cara edit nama, masukin audio biar kayak gini. Kedengeran nggak? Oke ya, kalau nggak kedengeran nggak apa-apa, tapi bisa langsung dicobain. Dan cara masukin deskripsinya gimana? Ada di sini juga. Tinggal klik tombol pensil, masukin nama kalian dan rekamannya, masukin headline tentang kalian yang unik dan menarik. Mau dikasih misalnya emoji juga bisa gitu ya. Kalian mau cek pakai Grammarly juga bisa. Ini sebenarnya kesalahannya hanya ini ya. Nah, itu. Terus current position, kalian juga boleh untuk menampilkan posisi terbaru kalian. Misalnya aku mau di kita marketing di kita gitu. Show current company in my intro, atau tidak di show juga bisa gitu. Nah, nanti hasilnya akan kayak gini. Tuh, nggak ada ya. Padahal tadi ada gitu. Terus kalian juga bisa masukin edukasi kalian, mau di show di intro, ada ya. Kalau kita hilangin dari intro, nanti hilang. Country, region, lokasi, ini berhubungan besar dengan pekerjaan yang nantinya ada di
LinkedIn, pencarian di LinkedIn. Nah, kalau current position itu hubungannya dengan posisi yang berada di paling atas kolom experience yang akan dibahas di selanjutnya. Industri wajib diisi, aku di marketing dan advertising, jadi aku isi di sini. Gitu. Nah, industri kalian yang lain juga harus diisi ya. Terus ini juga dilengkapin website, nomor telepon, LinkedIn link. LinkedIn link jangan lupa untuk dimodif ya teman-teman biar bagus profesional kayak gini. Karena kalau baru buat pasti LinkedIn linknya berantakan. Jadi jangan lupa untuk selalu atur LinkedIn-nya agar lebih baik lagi. Kita save. Jadi ya seperti ini. Oke, terus kita ke sini. Open to word-nya misalnya apa? Nanti kalian isi sendiri. Nanti ini bisa dilihat oleh recruiters. Cara setting open to word kayak gini gimana? Bisa klik ini aja, open to hiring atau word. Nanti akan ada kayak gini. Gitu. Terus providing service. Aku masukin providing service-nya apa. Nanti kalau ada klien yang mau, itu bisa langsung hubungin LinkedIn-ku. Oke, sekarang aku next ya. Next ke sini. Ini kayak kalau kita di WhatsApp bisnis, di e-commerce, ini kayak katalog ya, katalog kita gitu. Oke, segmen pertama tentang profil sudah selesai. Sekarang kita ke segmen selanjutnya, yaitu segmen ke fitur ya dan activity ini. Nah, di fitur ini kita bisa memfitur misalnya portfolio, postingan yang menarik seperti ini ya, usia 17 tahun, latar belakang SMA bisa di interview Shopee gitu. Terus dimasukin lagi portfolio yang lain. Dan ini aktivitas kita bisa dilihat followers kita siapa saja. Dan kita juga bisa melihat aktivitas kita ya. Ini ada apa saja. See all activity. Nah, oh ini di komen di sini nih aku like di sini kelihatan. Nanti kelihatan juga sama teman-teman kalian. Kelihatan sama recruiter ataupun yang kepoin LinkedIn kalian. Nah, aku juga ngepost ini. Terus kalian juga bisa pin feature on the top profile gitu ya. Bisa langsung dipin aja atau di kepiling. Terus dokumen yang aku unggah ada apa aja bisa dicek di sini. Nah, kalau tadi kita sudah gunain fitur pin to profil, nah langsung ada kayak gini ya. Ini postingan yang tadi kita pin ke profil, gitu. Terus tulis about semenarik mungkin. Ada about yang semacam bio di CV, misalnya a fresh graduate in bla 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 dengan pengalaman magang berapa tahun. Tapi kalau aku semenarik mungkin how we can get many engagement in content karena aku di bidang marketing gitu ya. Oke, dan di sini bisa dimasukin experience. Nah, di LinkedIn ini uniknya bisa kita ubah-ubah nih. Dan di segmen experience ini masuk ke algoritmanya LinkedIn. Kita di sini masukin job kita apa aja, misalnya digital marketing intern gitu ya. Sebenarnya kalian mau masukin digital marketing digital marketing intern atau misalnya digital koordinator intern gitu, bisa masuk sini internship. Atau mau tulis secara jelas di sini internship juga boleh gitu. Terus company-nya di mana? Dimasukin ya misalnya Microsoft. Oke, lokasinya di mana? Boleh dimasukin atau enggak? Dan sejak kapan? Tuh. Kalian juga boleh update my headline ataupun nggak usah diupdate juga nggak apa-apa. Nah, update my headline ini nanti akan masuk ke bio LinkedIn kalian di bawah nama yang tadi kita isi gitu. Tapi aku biasanya tidak update my headline biar bio aku nggak berantakan. Terus update my industry, aku juga biasanya aku nggak update my industry. Jadi cukup isi ini role-nya apa, di mana, lokasi mungkin atau itu opsional dan kapan dimulainya dan deskripsinya ngapain aja. Nah, itu bisa berupa tugas atau achievement dan masukin link-linknya. Terus kalau misalnya aku baru nih di sini,
Kan belum ada tuh achievement-nya. Nggak apa-apa, deskripsinya boleh di-skip dulu, langsung klik save. Kan misalnya boleh di-share ke network, boleh nggak usah di-share ke network. Nah, kalau bisa kalian share ke network, nanti teman-teman kalian yang terhubung di LinkedIn, misalnya followers di LinkedIn, akan tahu nih, oh kamu dapat loh posisi internship di Microsoft gitu. Tapi kalau misalnya dimatiin, nggak apa-apa, berarti teman-teman kamu nggak tahu gitu. Istilahnya kita diam-diam gitu ya. Ini aku discard karena hasilnya akan jadi seperti ini. Nih ya, untuk penulisan deskripsinya tentu seperti deskripsi di CV. Terukur dan rapih gitu ya. Ada poin-poinnya, ada angka-angkanya, dan ada hasil-hasil dokumentasinya dengan sangat baik. Nah, disinilah kalian masukin sebanyak-banyaknya. Ada komentar di TikTokku, itu kayaknya Indonesia representatif, nggak perlu dimasukin ke bagian experience. Tapi beberapa ada yang memasukkan, hanya saja kita bisa digeser-geser ya, kalau yang kayak gini digeser paling bawah gitu. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk algoritma di LinkedIn. Kita bisa ke My Network. Oke, ini internetnya ya, kita bisa ke My Network. Nah, ada ya, aku tadi masukin Go Sosial di experience-ku dan banyak keluar Go Sosial gitu ya di sini. Jadi itu terhubung antara experience dengan My Network. Nah, headline ini terhubung dengan yang tadi ya, pas kita masukin experience, mau diganti headline-nya? Kalau aku nggak ganti headline aku. Gitu. Terus segmen selanjutnya adalah education. Education juga aku masukin selengkap-lengkapnya aku ngapain di situ. Ini juga bisa digeser ya. Bisa digeser, misalnya, oh mau di sini dulu nih. Ada aku masukin sertifikatnya, aku masukin kegiatanku apa. Kalian juga harus begitu. Dan lisensi dan sertifikasi sering aku masukin di LinkedIn ya. Ini seperti apa sertifikasinya, untuk dapatinnya bagaimana. Aku masukin di sini semua, termasuk ke sertifikasi yang prestige, yang benar-benar terpandang gitu ya. Bukan sertifikat webinar, bukan sertifikat hasil acara gitu, kecuali kalau acaranya workshop atau acaranya kursus pelatihan, sertifikasi dari pemerintah, dari lembaga, itu boleh dimasukin ke sini ya. Oke, selanjutnya adalah volunteer experience. Kan punya kegiatan sosial, volunteer, jadi relawan di mana saja, tentu ada deskripsi yang jelas dan dimasukin ke sini. Cara masukinnya tinggal klik plus, dimasukin selengkap-lengkapnya. Ini juga ya, dimasukin klik plus, dimasukin selengkap-lengkapnya. Nah, si credential ini biasanya berbentuk link. Kita si credential nih. Oke, otomatis ada ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kalau misalnya kita credential-nya ini berbentuk sertifikat yang tanpa link otomatis ya. Kalau ini kan link otomatis ada nih, langsung ke credential kita. Tapi kalau bentuknya sertifikat biasa, Kak, gimana? Upload ke Google Drive, lalu Google Drive link-nya kalian masukin ke sini. Contohnya kayak gini ya, teman-teman. Nah, ada ya, dia bentuknya Google Drive link. Terus masukinnya gimana? Tinggal kayak gini aja, klik plus. Credential ID kalau ada, itu bisa nomor sertifikat. Credential URL itu biasanya URL yang otomatis atau URL yang berbentuk Google Drive link. Gitu, nanti langsung klik save aja. Terus next adalah skill dan endorsement. Kamu bisa add new skill kamu apa, dan kamu bisa edit atau bisa tag skill quiz. Nah, nanti kalau kamu lulus sama skill quiznya gitu ya, kamu bisa dapetin ini, LinkedIn Skill Assessment Badge. Nah, ini bermanfaat banget. Terus kalian juga bisa, misalnya ada yang terhubung nih, kalian bisa minta endorsement sama rekan kalian gitu. Kak, tolong dong endorse aku nih, kayak si Emily Kevik, dia endorse aku untuk bidang leadership. Gitu. Nah, kalian juga bisa ask for recommendation ke teman-teman kalian. Atau kalian juga bisa terima rekomendasi ataupun memberikan rekomendasi.
Ini aku ada 175 memberikan rekomendasi, banyak ya yang aku berikan dan ada 8 orang yang memberikan aku rekomendasi. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya mungkin yang lain ya, nanti aku akan kasih tahu. Nanti boleh ini, ask for recommendation, klik aja. Siapa nih? Nah, itu banyak ya, kenalan-kenalan. Boleh tuh di ask for recommendation. Gitu. Dan kita langsung next ke accomplishment, pencapaian. Ada penghargaan, masukin ke sini. Kursus, masukin ke sini. Bahasa, masukin. Organisasi juga masukin ya. Bahasa juga penting, proficiency, jangan lupa native kah, profesional kah, gitu ya. Nah, nanti kelihatan kayak gini, gitu. Organisasi, masukin juga, ini ngapain aja. Dan honor, awards-nya ngapain aja. Interest ini masuk dari kalau kalian nge-follow suatu page. Misalnya aku page-nya Veterination. Aku nge-follow Veterination gitu ya. Ini aku super admin view as member dulu, following gitu. Oke, terus jangan lupa untuk klik my network, cari koneksi sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Misalnya aku mau connect dengan dia. Oke ya, kita mau connect, add notes, here, Ivan, Martiana. Oh, jangan lupa untuk ini ya. I saw you have amazing profile. We have same interest and hoping to get in touch atau connected with you. Oke, kita langsung aja send dan kita tunggu ya. Kita tunggu. Ini kalian juga bisa lihat nih di notification. Ada teman-teman yang starting new position, kalian bisa ikutin langkah mereka gitu ya. Congrats, congrats Grace gitu. Selamat ya gitu ya. Terus kita juga bisa cek-cek nih. Oh, ada yang view my profile, bisa cek dari sini atau bisa cek dari sini ya. Siapa yang ngeliat nih profil kita, kepo ya kita ya. Wah, kita bisa langsung connect nih ke dia. Dia udah lihat kita, dia mungkin lupa connect, kita langsung connect dong. Itu namanya sebuah kesempatan. Ada interest ya. Terus kita misalnya mau bikin company page gitu ya. Kita langsung aja klik Word. Mau post a job, bisa. Mau create a company page untuk usaha kita, bisa. Nanti langsung misalnya ke small business, medium to large, nanti diikutin aja langkah-langkahnya. Dan kita bisa cobain LinkedIn Premium kalau misalnya kita mau diskusi dengan investor atau mau dengan terlihat profesional. LinkedIn Premium ini banyak sekali ya fitur-fiturnya. Dan ada 1 bulan trial, kalau sudah selesai trial, bisa untuk bayar 300 ribuan gitu ya ke LinkedIn. Tapi lumayan worth it karena kalian bisa terlihat profesional, tahu siapa aja yang lihat profil kalian dan analistiknya, dan kalian juga bisa lihat mendapatkan sertifikasi dari LinkedIn Learning gitu. Dan ini grup-grup kita, gabung aja ke grup-grup event dan forward hashtag gitu ya. Terus bisa juga cari pekerjaan di LinkedIn. Nah, ini banyak ya pekerjaan yang bisa dicari di LinkedIn. Ada yang easy apply, nih tombolnya easily apply. Bisa langsung apply on LinkedIn. Oke, kita langsung review. Nah, cuma 5 detik apply di LinkedIn. Gitu ya. Terus take assessment. Misalnya kalau kalian mau lebih stand out juga bisa. Oke, ini udah mulai banyak ya yang terkoneksi kayaknya dari TikTok ini ya teman-teman. Terus kita boleh nih ke settingannya ya. Settingannya, setting and privacy. Kita lihat di sini.
account. Oke, language gitu ya. Bisa kalian mau ganti bahasa nih, kalian kurang nyaman sama bahasa Indonesia, bisa kok di-change tuh bahasa Indonesia gitu ya. Terus subscription, partner service, sign in, aku pakai double sign in yang pakai kode verifikasi ya biar aman. Dan visibility, nah ini sebuah rahasia ya. Rahasia adalah profile viewing options ini bisa di-hide. Jadi kalau kalian kepoin profil orang lain, kalian misalnya cuma mau terlihat kayak gini, bisa, tapi aku saranin kayak gini aja, jadi orang lain tahu nih, yang lihat profil dia, oh si Arviana nih lihat profilnya dia, nanti dia juga lihat profil kita gitu. Terus manage status, ini juga bisa di setting sendiri ya. Terus data privacy, email, notifikasi di email mau ada apa aja, misalnya oh ada lowongan, ada apa, itu bisa di setting gitu di situ. Oke, itu aja LinkedIn lengkap dari aku. Kalau LinkedIn kalian ada sebuah kendala, masalah, ataupun mau connect sama aku, boleh langsung kontak aku aja via LinkedIn. Dan jangan lupa untuk kontak aku karena akan ada bonus yang menanti. Bilang ya kalau kalian dari TikTok atau dari YouTube. Oke guys, itu aja penjelasan singkat tentang LinkedIn. Aku menunggu pertanyaan dari kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget ya untuk hubungin aku. Oke, see you. Bye-bye ya.